bagaimana untuk meyakinkan anak-anak dengan apa yang kita berikan atau kita arahkan itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena ketika saya dulu kecil, kalau orang tua bilang, nak kamu jangan ini, nak kamu kesini, saya patuh, iya. Gak pernah kata, kenapa? Gitu. Tapi kalau anak saya bilang, nak kamu jangan ini, nak kamu kesini, kenapa bi? Gimana tuh cara meyakinkan anak bahwa sebenarnya ini untuk kamu, gitu, untuk kebaikan kamu. Anak saya saat ini kelas 1 usia 7 tahun Ustaz. Saat ini sedang menghafal Al-Quran. Waktu hafalannya Senin sampai Jumat dan per hari target hafalannya 3 sampai 5 ayat. Namun terkadang anak saya tidak merasa semangat karena menurutnya ayat di juz 28 terlalu panjang. Walaupun saya tahu dia tidak bersemangat, namun tidak pernah sekalipun dia menolak untuk menghafal. Yang mau saya tanyakan, apakah tindakan saya bisa disebut dengan pemaksaan Ustaz? Sedangkan walau dalam kondisi tidak bersemangat sekalipun, dia tetap melanjutkan hafalannya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, kenapa antara saya sebagai ibu dan ayahnya lebih didengar ngomong ayahnya daripada ibunya? Saya sampai ngomong tapi nggak didengar. Laki dan perempuan, kakaknya berdua. Tapi dia dan ayahnya ngomong langsung didengar. Kenapa ya gitu? Jadi penasaran, itu triknya tentang HP tadi. Ustadz bilang jangan di stop. Tapi mungkin ada supaya kita tanamkan dalam diri keimanan dia itu gimana? Karena yang selama ini selalu saya dengar trik ke anak itu supaya dia jangan main HP, ya jangan ada HP. Nah mungkin dari Ustadz ada ilmu baru atau gimana supaya memang kadang-kadang stres. Kalau udah pulang itu dulu yang ditanya. Kalau udah ketemu itu dulu yang ditanya. Mungkin selama ini terpaksa berbohong, terpaksa HP-nya itu di lockdown. Pokoknya udah berbagai cara tuh, tapi tetap juga kayaknya nggak mempan gitu. Jadi seharusnya seperti apa? Kita kan selalu mengajarkan anak menghafal ya. Sedangkan ada satu pendapat mengatakan bahwa anak-anak itu lebih dulu kita ajarkan tahsin. Kalau tahsinnya belum benar, mungkin untuk menghafal dia susah. Bagaimana Ustaz? Seandainya anak kita tahsinnya belum bisa, tapi hafalannya sudah ada, itu bagaimana Ustaz? Demikian. Nah, cara meyakinkan anak bahwa itu yang terbaik. Bagaimanapun setiap orang tua, ya, pasti berbuat untuk yang terbaik untuk anaknya, pasti. Ya. Cuma cara pandang yang terbaik yang pertama beda-beda orang tua. Ya, kadang orang tua anaknya bilang ini ada yang melamar gitu sih kalau udah besar melamar gitu kan. Siapa? Oh itu. Kerjanya apa? Belum kerja tapi sudah belum kerja yang pas lah, gitu, tapi udah kerja lah dikit-dikit. Gajinya berapa? Nah, jadi ada orang tua misalnya melihat secara materialistis. Jadi dia menurut dia baik kalau anak itu materialistis. Ada yang seperti itu. Tapi insya Allah kalau Abi Umi masih melihat yang terbaik buat anak adalah yang terbaik supaya mereka menjadi anak yang soleh, soleha. Seperti kita mengatakan, ini pengalaman saya ketika anak saya tidak berikan HP. Saya katakan, kawan punya HP, semua sepupu-sepupu punya HP. Yang selalu kita kedepankan kalau anak dulu, jangan pergi. Kita nggak akan pernah bantah. Namanya orang tua itu dulu kalau kita nggak ada bantah. Kalau anak sekarang pasti dia akan nanya kenapa? Dia pengen argumentasi. Dan memang karena tingkat kecerdasan anak yang tanya apa dengan anak mengapa, ini memang anak cerdas pasti bertanya kenapa, mengapa. Dia kalau nanya apa hanya ingin tahu, tapi kalau kenapa bukan hanya ingin tahu, tapi dia perlu argumentasi. Maka orang tua sekarang harus lebih cerdas. Ada solusinya. Kenapa nggak boleh HP? Kenapa saya nggak boleh pergi? Kenapa saya nggak boleh main? Pokoknya nggak boleh, diam. Itu bagi dia ini nggak selesai perkaranya, dia nggak akan selesai masalah dia. Hanya menimbulkan masalah baru, akan menimbulkan sifat ketidakpuasan dan paling bahaya kalau anak itu penasaran. Seperti kita mengajarkan tentang maaf sekali tentang seksual kepada anak. Kita selalu mengatakan bahwa seksual itu tabu, hal yang tabu, jangan anak-anak jangan tahu. Artinya dia cari sendiri. Ketika dia cari sendiri jauh lebih bahaya. Nah, maka kita katakan kadang-kadang kita orang perlu cerdas. Anak saya sebenarnya anak kecil, anak saya umur waktu itu yang baru umur
10 tahun. Abi, kenapa orang yang sudah menikah itu punya anak? Dan kenapa belum menikah nggak punya anak? Uminya langsung pergi. Tapi saya diam, senyum ya. Langsung dia duduk pikir, oh karena sudah menikah ya punya anak. Jadi kalau belum punya anak, belum menikah nggak punya anak. Gitu ya Bia? Iya. Dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri, ya sudah sampai di situ. Dan akan saya jelaskan karena sudah cukup. Gitu. Jadi berbagai hal pasti akan ditanya oleh anak kita terkait dengan apa sesuatu yang kita larang, dan tentunya karena anak yang selalu berpikir itu, kita harus bisa memuaskan intelektual dan emosionalnya. Kita harus menjawab, kenapa? Kenapa anak nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Gini, pertama, kenapa nggak boleh pakai HP? Lihat nggak kawan-kawan kakak dan abang yang pakai HP, mereka lalai nggak? Iya. Kira-kira kalau pakai HP, apa untungnya selain main game? Kalau kita main game, kita bisa cerdas nggak? Jadi terus kita berargumentasi dengan sampai dia paham. Oh, gitu ya, Bim? Iya, mudah. Tapi dia puas, saya yakin dia belum puas. Besok dia akan nanya lagi, kenapa kawan itu bisa kok main HP tapi dia juara di kelas? Mulai muncul ya terus. Terus kita akan berargumentasi, terus kita jelaskan pada satu titik, gimana nggak mau HP? Setelah kita, enggak. Sampai saya mengatakan mereka sendiri enggak. Kalau mau HP, Abi beliin. Mau yang berapa? Yang besar? Yang besar ini boleh kita siap beliin. Tapi bagaimana rusak? Bagaimana tentang ini kita ceritain semuanya. Nah, ini butuhnya komunikasi. Kenapa nggak boleh pergi dengan kawan? Nah, nanti kawan apa terjadi di jalan. Kita harus selalu ada argumentasi. Nah, kayak kemarin anak saya mau berangkat ke Medan dengan kawan-kawannya, anak perempuan. Saya mau bilang enggak gimana. Akhirnya saya terus bernegosiasi. Tiap kali telepon, Abi boleh nggak kami jalan-jalan rombongan sekolah pesantren pergi libur ke Medan? Kalau kita bilang jangan, pasti dia akan patah. Kalau kamu pergi sekolah nggak izinkan, terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab? Siapa yang lihat? Terus kita berargumentasi berminggu-minggu, nggak lama, 3 minggu. Baru dia paham, oh nggak boleh, enggak boleh. Akhirnya nggak jadi juga pergi. Nah, kita terus berargumentasi sampai dia paham apa yang kita mau. Karena seperti bilang tadi, dia nggak akan paham apa yang kita mau. Karena dimensinya berbeda. Orang tua dengan dimensinya, anak dengan dimensinya. Maka kami dulu belajar namanya quantum teaching. Ada nama sistem pendidikan namanya quantum teaching. Kalau kita ingin bicara dengan anak dengan dimensi yang berbeda, yang pertama, bawalah dunia anak ke dalam diri kita. Kita harus paham apa yang dia mau, apa yang dalam pikirannya, apa keinginan kehendaknya, kita harus paham. Lalu hantarkan apa yang ada dalam pikiran kita ke dalam jiwa si anak. Ini pola pendidikan quantum teaching. Jadi nyambung. Ini sering juga orang tua. Mak perlu HP? Enggak, katanya monsternya. Dulu mama nggak dikasih HP sama ayah mama, karena nggak ada HP. Kita sering membawa zaman kita ke dalam dunia anak, dianggap kita zalim, pemaksaan. Mak beli sepeda, ayah dulu pergi sekolah itu jalan kaki 5 kilo. Zaman ayah beda dengan zaman kita. Maka dalam sistem pendidikan itu jangan kita main dengan dimensi yang berbeda, karena dia nggak akan bisa mentafsirkan. Maka kita menanam bahwa dunia anak, orang tua harus tahu apa maunya si anak, keinginannya apa, dia akan mau kita bawa ke dalam jiwa kita. Setelah itu apa yang ada dalam pikiran kita, nasihat yang baik kita transfer ke dalam jiwanya. Dan itu perlu strategi. Makanya pendidikan itu seni. Antara anak A dengan anak B beda caranya, dia beda-beda. Mungkin ada yang kemarin bertanya, Ustadz, ada yang tanya dulu ketika saya di Aceh PD Jaya, Ustadz, orang anak beda cara didik? Beda. Masing-masing anak punya cara dan pola tersendiri, tapi sistemnya lah sama, adalah bagaimana kita memahami pikiran si anak dan bagaimana nasihat itu kita transfer ke dalam pikirannya dengan cara pikir dan kualitas dia. Itu polanya. Pasti butuh waktu. Yang saling bermasalahnya adalah tidak sabar. Kita pingin instan, pokoknya anak paham sekali ngomong. Hush. Ini bukan masalah simsalabim abrakadabra. Maka saya katakan menjadi orang tua berarti harus siap sabar. Kalau kira-kira tidak siap jadi orang tua, jangan nikah. Karena memang akan butuh
perasaan kita. Kita mau dulu zaman kita, ketika saya pasti akan berhadapan itu. Maka bagaimana kita meyakinkan si anak bahwa kita harus bicara dari hati ke hati. Yang kedua adalah membicara sesuai dengan kemampuan dia, dan kita memiliki argumentasi yang mampu ditangkap oleh pikiran dia. Dan inilah, maka seorang orang tua pasti tahu anaknya dulu, ini karakter anak saya seperti apa, arah berpikirnya kemana, dia tingkat kemampuannya seperti apa, kemauan dia, kita harus tahu sehingga transfer informasi dan nasihat itu sesuai dengan kemauan dia. Maka kita sering alasan, kenapa nasihat itu sering nggak didengar oleh orang? Nah, ini. Kenapa nasihat nggak didengar oleh anak atau oleh murid? Kenapa sering kita capek guru ngomong di depan, anak nggak masuk telinga gini? Karena kita namanya kayak orang nembak nggak kena sasaran, ada peluru, genang target. Nggak target. Yang kedua adalah siapa yang bisa menerima nasihat? Makanya ketika menerima nasihat adalah kita lihat ayat Quran. Fainal mu'minina yang bisa mendengar peringatan adalah orang yang beriman. Artinya apa? Kalau ingin nasihati anak itu jangan langsung duduk, ini kan mama mau nasihat, mama bapak mau nasihat, nggak boleh. Dia harus kita cari kapan hatinya sedang terbuka, kapan dia sedang itu terharu dengan kita, kapan dia lagi emosionalnya sangat, hati dia sangat dekat dengan kita. Karena lagi duduk, dia lagi manja-manja, lagi ketok-ketok, diurut, kita pergi pulang capek. Tapi capek ya, capek. Gimana nggak capek itu anaknya? Iya biar capek ya. Jadi kita melihat bagaimana ruang hatinya sedang terbuka. Ketika dia sedang ada perasaan dengan kita, ada love, ada gini sama kita, lagi gini, masa itu masuk. Kalau nggak ada masa itu, nggak usah masuk, buang. Kayak guru. Nah, pokoknya kalian dengar nasihat dari saya ya, ini guru yang ngomong. Nggak pernah ngomong. Cerita dulu, cerita dengan sesuatu yang menyentuh perasaannya, yang dia membuka hatinya. Nah itu masukkan nasihat. Ketika dia tutup, nggak usah ngomong lagi. Biar diresapi. Nah gitu, itu mungkin cara meyakinkan, yang mungkin pengalaman dan sekedar yang saya tahu. Mudah-mudahan tidak kuat. Yang kedua tadi, tetap semangat. Wah, ini anak kita kan artinya kadang-kadang kita pokoknya selesai target. Mama nggak mau tahu. Nah, kalau nggak ada target, nggak ada sepeda. Akhirnya pikiran dia sepeda, kejar sepeda bukan kejar target. Nah, kita mengatakan bahwa antara si anak dalam dunia menghafal pendidikan ada masa semangat, ada masa tidak semangat. Ada namanya futur, ada masa iman, takwa. Ada orang, bukan hanya anak-anak, kita juga ada masanya semangat, kadang-kadang ada masa malas gitu. Mau bangun tadi, malas kali hari ini. Ada malas, mau masak, ada pengen masak, udah masak, goreng sudah, lemak sudah, semua lagi semangat masak. Ada semangat, jangankan yang lain, telur ceplok nggak ada. Malah beli aja hari ini. Itu semua ada. Namanya masa futur, masa kita malas. Nah, maka kepada dalam dunia menghafal itu, anak-anak juga dengan anak-anak, jangan dia menikmati satu kondisi, jangan dia menikmati satu masa futur dengan waktu yang lama, karena nanti bangkitnya susah. Kalau misalnya dia tanya, bang lagi nggak semangat, kenapa hari ini hafalannya kok agak mandek-mandek dikit, kurang semangat? Kenapa kurang semangat? Ada masalah? Lagi apa gitu? Jadi kalau dia lagi nggak semangat, jangan paksakan target, tapi jangan dia tinggalkan. Nggak semangat, ya walaupun nggak semangat tetap pegang Quran. Insya Allah nanti akan semangat lagi. Ini pasti nggak semangat jika banyak jin duduk di tengkuk nih. Pasti baca Quran nanti semangat lagi. Jadi jangan sampai dia tinggalkan. Kalau dia sudah tinggalkan, ya berapa sanggup? Ya udah dapat, biasanya dapat 5 ayat, udah dapat 3 ayat dia lagi drop. Kita paham kondisinya. Jangan kita paksakan. Ketika kita paksakan harus sampai target, sedangkan jiwanya tidak siap, dia nanti akan memberontak, dia membenci. Banyak orang membenci sesuatu bukan karena dia nggak suka, tapi cara dia nggak pas. Contoh saya kecil katakan, ada kalanya kita nasihati kawan kita, nggak diterima nasihat kita bukan karena dia nggak terima nasihat, tetapi cara penyampaian yang nggak nyaman. Contoh kita tegur orang di depan ya, tolong ini janganlah buat kesalahan seperti ini malu kita lihat orang. Sebenarnya dia dengar nasihat kita, tapi kita malukan dia. Nah ini dia menolak nasihat bukan karena dia tolak nasihat kita, tetapi cara penyampaian nasihat. Maka saya katakan tadi di kasus anak yang nggak mencapai target tadi, kondisi kejiwaannya harus kita tahu. Makanya
dalam membangun anak menghafal itu yang perlu dijaga adalah kondisinya, semangatnya, ruhnya, jiwanya, motivasinya harus dijaga. Kalau sudah drop, nggak usah lupa. Gimana nak ngapal hari ini? Nggak semangat. Maka saya lihat kalau metode saya itu setiap mau menghafal anak saya cerita dulu. Saya juga cerita dulu tentang ada orang ini. Jadi tentang pentingnya Quran. Saya cerita dulu. Jadi anak bisa mencapai target. Kenapa? Ada semangat dalam dirinya. Maka ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh tua. Jangan paksakan dia ketika dia tidak semangat. Tetapi jangan ditinggalkan sama sekali. Karena nanti ketika ditinggalkan dia dapat. Yang ketiga. Iya, mau anak sama-sama yang didengar tapi sebenarnya aman aja gue senang biar aja mamanya ayahnya yang ngurusin. Iya ya. Sebenarnya ada dua ya Bu ya. Biasanya kalau laki-laki itu dekat ke mamanya. Kalau perempuan itu dekat ke ayahnya. Biasa silang, sifatnya silang. Ini terjadi di kami ya. Saya lihat anak saya di pesantren. Anak di pesantren yang laki-laki pasti telepon uminya. Dan saya nggak tahu di telepon. Yang anak perempuan pasti telepon saya. Dan sering dia ngomong, dia pakai telepon HP uminya. Mi, Abi ada? Nggak ada, Abi lagi keluar. Apa? Nggak apa-apa, tunggu Abi pulang. Nanti siapa jawab begitu? Ada Umi? Nggak ada, Umi masih kerja. Apa bang? Abi sehat? Sehat. Nggak, ngomong-ngomong apa tadi? Tunggu Abi pulang aja. Itu paling sering yang saya alami hari-hari ya. Nah, itu pertama seperti masalah kedekatan emosional. Yang kedua, cara pola didik pun akan beda. Sebenarnya orang tua itu, ayah dan ibu itu, Umi dan Abi itu punya peran masing-masing. Kelembutan, kasih sayang, kesabaran itu wilayah didikan ibu. Ketegasan, prinsip itu di ruang ayah sebenarnya. Maka yang diajarkan oleh ayah dalam diri anak adalah ketegasan. Yang diajarkan oleh ibu adalah masalah kesabaran, emosional. Nah ini mungkin ada ruang-ruang dalam pendidikan anak yang diisi oleh ayah, diisi oleh ibu. 2 SKS ayah, 2 SKS ibu. Nah itu misalnya. Nah kemudiannya ada anak yang ini masalah nyaman. Tapi ada juga yang dia enak dengan ngomong sama ayahnya. Karena kalau minta sama ayah semua dikasih. Kalau minta sama ibu semua nggak boleh. Nah, gitu. Makanya dia akan milih. Dia kalau anak pasti mencari titik aman. Kalau bilang sama ayah, ayah semua boleh, semua oke. Kalau sama ibu enggak. Atau kadangnya kalau sama mama semua oke. Kalau sama ayah satu nggak oke. Saya dulu kalau ngomong semua sama ibu. Kenapa saya ngomong sama ibu? Karena sama ayah saya susah. Ayah saya nggak pengen ngomong. Jadi ketika dulu mau minta beliin buku aja, itu nggak pernah saya minta sama beli buku tulis. Oh nanti minta sama ayah. Dia Umi minta. Kalau Umi minta pasti dikasih. Kalau saya, Bapak ini perlu buku tulis. Buku tulis ya. Kenapa buku terusan? Bentar buku. Padahal nggak pernah minta pun. Tapi itu aja. Jadi saya nggak pernah minta sama ayah. Nggak pernah minta dan nggak pernah minta uang jajan. Saya sekolah nggak pernah dikasih uang jajan. Itu jujur. Saya sekolah nggak pernah dikasih uang jajan. Sifat saya memang gitu. Makanya terbangun berpikir bagaimana bisa jajan. Tapi tetap saya jajan nggak ada. Caranya gimana? Di sekolah saya rajin orangnya. Setiap jam istirahat saya bantu bersih-bersih kebun, saya bantu nyapu-nyapu depan kantor, akhirnya makan mie di kantin dibayar kepala sekolah. Nah, nanti saya ajarin anak-anak supaya minta apa besok. Saya seperti itu, jadi dibayar oleh kepala sekolah. Nah, makanya saya bilang tadi dalam mendidik ini kalau ada dekat dengan ibu, dekat curhat sama ayah, sebenarnya harus dua-dua. Di kita tidak boleh satu dia nyaman, satu nggak nyaman. Yang kedua ada di kala keseragaman dengan gerak gitu. Keseragaman dengan gerak. Contoh begini. Kalau sudah ayah mengatakan tidak, jangan ibu memaksa supaya bisa. Enggak boleh HP. Ayahnya juga dia hai demikian. Itu tuh rusak. Makanya pola didik harus seragam. Kalau ayah marah kepada anak, jangan dibela oleh ibu. Ketika ibu yang marah, jangan dibela oleh ayah di situ. Nah, justru kita masuk, ibu lagi marah, kita bilang, nah itu kan itu. Justru kita masuk dalam ruang dia. Ketika ayah marah, ibu masukkan, ayah nggak suka gitu. Makanya abang jangan buat lagi gitu. Jadi ada penimpal keseimbangan dalam bangun seperti itu. Maka oleh karena itu saya ingin mengatakan dalam ketika misalnya anak lebih, ini masalah kenyamanan dan kecenderungan dan kedekatan. Nah kedekatan. Ada ini baru-baru ini ada anak mahasiswi tamatan kampus
kebetulan dulu pernah ngajar, sedang ngajar, dia cerita, Ustadz saya curhat sama siapa lagi? Karena sama mama nggak bisa curhat. Setiap saya curhat marah, ayah udah meninggal. Akhirnya muncul, seandainya ayah masih hidup. Kalau masih hidup, sama aja. Ya akhirnya anak tidak tahu curhat. Akhirnya cari curhat ke saya pun nggak bisa solusi. Curhat kenapa? Hanya masalah jodoh. Jodoh dia dipinang oleh orang, mama tidak setuju. Ini yang terjadi, yang di dalam ruang-ruang yang seperti itu. Maka saya ingin katakan, bagaimana kita masuk dengan anak. Ini penting sekali cara masuk. Nah kalau dia anak sudah memblok kita, itu susah. Ya apalagi dia blok di rumah, di rumah nggak kita sama siapa, sama mama ayah juga sama, harus cerita. Itu sudah bahaya sekali. Dia akan bercerita di Facebook, dia akan bercerita di. Kalau anak saya paling marah kalau dia cerita di Facebook. Di mana kalau ingin kamu bercerita? Itu laptop, silakan tuliskan semua perasaan. Dan makanya salah satu saya di dalam dunia saya adalah rumah kami adalah anak bercerita di dunia tulisan. Saya dalam dunia tulisan. Dia tuliskan semua perasaan, tuliskan di buku. Nanti saya buka, oh dia lagi mau ini, sampai dia lagi suka sama orang saya tahu. Dia lagi suka sama satu orang, saya tahu. Dan marah, oh kamu suka? Enggak bisa, saya nggak marah kalau dia lagi suka. Wajar, nama juga anak lagi puber, biarin aja sama saya pantau sama siapa. Nah, gitu. Ngapain? Sejauh mana? Ada teleponan? Nggak ada. Mau telepon pakai apa? Telepon HP saya. Gitu kan? Jadi intinya di situ bagaimana peran kita. Yang keempat. Trik membatasi HP. Nah, seperti saya katakan HP. HP di rumah kita larang, tapi sekolah suruh bawa. HP kita larang, tapi saya begini, selagi bisa cegah ada fase dia, ada fase. Jangan di anak baru kecil dikasih, itu jangan, itu pantang. Ya, kalau kencing dikasih HP dia pantang karena dia nggak akan lepas. Kalau saya berprinsip seperti itu. Kalau di kecil memang nggak saya kasih. Pegang nih, nggak pegang. Nonton pada TV, itu ada komputer, nonton di komputer. Nggak saya kasih. Anak semakin besar, boleh nggak pinjam main game sebentar? Boleh, game apa saya tanya? Saya lihat game kira-kira yang membahayakan nggak, yang merusak nggak? Oh ini game ini nggak boleh. Karena HP saya bisa kontrol. Boleh, tapi tidak selalu saya kasih. Boleh main HP, boleh main game. Nggak, saya tentukan kapan. Kira-kira saya lihat lagi dia capek hari ini, lagi duduk pengen refreshing. Boleh pegang HP sebentar, silakan. Saya kasih. Nah, karena jangan sama sekali enggak. Karena nanti anak ini ketika sama kita nggak dapat, dia akan cari tempat lain. Dia akan mencari tempat lain. Enggak, oke. Hari ini maaf lagi pakai HP, jangan dulu ya, nanti aja. Kalau dia bilang nanti, anak akan datang. Tadi bilang nanti, mana? Harus kasih, karena udah janji. Nah, ini hal-hal yang gini. Nah, di kemudiannya ternyata misalnya dia sekolah sudah bawa HP, dia sudah punya HP. Ya sudahlah kita. Kadang-kadang saya terakhir masa pakai juga HP. Karena ketika saya pergi, dia di rumah, kan perlu telepon juga. Perlu telepon. Akhirnya saya belikan, saya kasih HP tutut. Yang nggak ada ini. Ternyata bosan. Ya, bosan. Nah, kemudian akhirnya terpaksa HP saya yang rusak saya kasih ke dia juga. Di rumah saya tinggalin, dipakai daripada mubazir, pakai aja. Akhirnya dia pada HP saya, tapi kita masa pemakaiannya kita kontrol. Dia gunakan, jangan bawa ke tempat tidur. Kalau duduk di sudut itu. Saya katakan, main HP boleh di sudut itu. Tidak boleh di tempat tidur, tidak boleh di tempat gelap, harus di tempat yang terbuka. Dan nonton, kalaupun nonton, saya nonton apa? Upin dan Ipin bersama adik-adik. Jadi nggak pernah saya biarkan dia sendiri. Kalau main game, main giliran bersama. Jadi hal-hal yang sekecil itu kita kontrol. Kenapa saya katakan, jangan katakan tidak sama sekali. Nah, karena bukan masalah dia, masalahnya ketika sama kita tidak, dia sama orang lain dia akan cari. Itu yang paling bahaya. Sering saya pernah di satu waktu anak saya tidak sama saya. Kenapa anak nggak pernah minta HP? Rupanya karena tinggal di pesantren minta sama Ustadz. Ustadz pinjam HP karena dia anak saya, nggak berani Ustadz menolak. Anak masa anak pimpinan nolak kan nggak enak pula nanti kan. Dikasih HP saya. Kenapa anak saya nyaman kali pergi ke tempat Ustadz itu? Saya kejar HP. Rupanya dikasih HP. Saya bilang, Ustaz, di rumah saya nggak kasih HP, kenapa Ustaz kasih? Kan dia nggak enak. Boleh sebentar Ustaz ya, boleh. Pertama Ustaz mau lihat foto boleh main game. Nah, itu akan muncul anak-anak seperti itu. Dan kita disitulah kita bisa ngontrol ibu. Ketika di depan kita dia lakukan, kita bisa ngontrol dan di situ kita ajarin. Tapi kalau sama sekali nggak boleh,
maaf, dia akan mencari sendiri. Dia ini Google, oh Google ya, oh Google ini untuk apa? Dia cari sendiri, dia ketik, oh keluar, oh kalau kata ketik ini keluar, kalau begini, oh begini, keluar, mau. Apalagi yang sering sekarang ini muncul lagi satu budaya di sekolah, ada anak adik-adik besar itu PR di sekolah suruh nyari di internet. Ini saya kritisi juga sekolah-sekolah kan gini. Kalau kita pengen anak-anak ngasih PR, jangan suruh dia nyari di internet karena dia pakai. Apalagi banyak orang tua anak kasih HP. Atau orang tua sekolah kadang-kadang ngasih PR, ini kasih PR, tugasnya dikerjakan siapa ibu mengerjakan kan? Kasih PR dibuat oleh orang tua. Kalau saya sifatnya kasih PR kepada anak yang ada di buku pembelajaran, silakan dia dibuat di situ. Jangan suruh cari di internet. Saya sampai pola saya dalam penilaian anak ke sekolah-sekolah saya bilang, kalau kasih ujian kepada anak-anak, berikan kisi-kisi dulu. Buatkan soal kepada anak berapa? 30 soal selama 1 semester, dia cari jawaban, nanti soalnya dari 30 soal itu. Itu jauh lebih mendekati hasil yang bagus daripada si anak nanti akan diberikan soal disuruh cari sama orang tuanya. Orang tua dia malam nyari soal. Alah ni kajak dia sebab segula itu. Hek tanya ulah mau nikah. Hek pati gula, hek pepet gula. Tidak ikhlas dalam mengajar. Maka kalau saya punya prinsip dan ternyata hasil luar biasa, kasih kisi-kisi. Kelima. Utamakan hafalan atau tahsin untuk anak 6 tahun. Tahsin. Berdangka, Quran itu kan belajar pertama belajar baca. Kalau sudah bisa baca, tahsin, dibaguskan bacaan. Kalau sudah baguskan bacaan, naik ke tingkat hafalan. Sudah hafalan, melancarkan. Nah, karena ini dia ada tahap. Ini sering, Ustaz tolong hafalkan anak Quran. Pak kita berkata Iqra 2 belum siap. Jadi walaupun kita tahsin, tetapi mulai kita perhafalkan yang pendek-pendek. Coba baca Fatihah, kan bisa. Ya, saya sudah mencoba satu sistem di saya gitu. Anak saya nggak saya habiskan Iqra 6 sampai Iqra 4. Iqra 4, setelah Iqra 4 langsung saya kasih hafalan. Setelah saya kasih hafalan, memang awal peletak, sekarang udah lancar. Dengan saya suruh menghafal sampai dia lancar. Baca, hafal, lancar. Jadi ternyata menghafal juga ini memperlancarkan dia bacaan mulut dia. Gitu. Maka oleh karena itu saya ingin katakan perbaguskan tahsin baru diperhafal. Tapi sambil diperhafal tahsin dijaga. Sampai pada titik dia sudah bagus baca sendiri, baru dia bisa menghafal sendiri. Sebelum itu dalam pengawasan dan pengontrolan kita. Saya punya anak 20 orang, tiap sore saya menghafalkan Quran di balai sendiri. Saya tidak berikan mana-mana, saya duduk tiap sore saya duduk di balai. Diantar saya bilang, syarat masuk ke depan saya sudah bisa baca Quran. Pas diantar semua belum bisa baca Quran. Napu ada berdebat. Ka, ko, iyo, kona, duduk. Iya kak, iyo kok. Aduh, sabar setiap sore. Coba nak bilang apa ini? Kaki, kaki. Coba bilang iya kak, iya kok. Nah ini tentunya kita tahsin berbulan-bulan. Saya lihat 2 bulan selesai untuk kita berbaguskan bacaan. Maka di sini peran orang tua. Jadi nggak harap hafalan itu di rumah, di sekolah. Pernah cerita satu orang. Cerita Ustaz, terima kasih Ustaz ya karena memperhafalkan anak Quran untuk anak saya. Kenapa? Karena saya malu sama anak. Saya sekarang 2 juz Ustaz. 2 juz, iya. Anak saya kan di rumah tasmi, nanti di sekolah. Dia tidak mau saya pegang Quran. Dia pegang Quran. Baca. Ayah lihat. Ayah, Ustazah di sekolah nggak pegang Quran. Masa ayah pegang Quran? Ayah belum hafal ya? Masa umur segitu belum hafal katanya. Dimaluin sama anaknya. Akhirnya beliau sambil menghafal sendiri. Mana hafalan anak dia kejar dulu biar bapaknya bisa hafal. Akhirnya 2 juz selesai. Belum pernah bisa seperti itu katanya. Nah makanya oleh karena itu kita kerja sama. Ibu juga jadi momen sambil memperhafalkan anak. Kita juga sudah bisa hafal. Ya senang lihat anak kita menghafal. Kan seperti itu. Abang ya? Luar biasanya anak kita. Mungkin itu sudah habis itu ya.
Ya sekali lagi bahwa apa yang saya jawab ini hanya mungkin pengalaman dan mungkin ibu bapak semuanya ayah bunda umi abi semua saya pikir punya pengalaman yang masing-masing. Kalau ingin diceritakan pengalaman mendidik anak mungkin ibu cukup luar biasa semuanya. Tapi sekali lagi saya katakan apa? Saya akan katakan bahwa dalam mendidik ini seni. Kita terus belajar, nggak cukup. Ada kawan itu maaf dia belajar mendidik anak dengan buku semata nggak mencukupi. Buku parenting atau apa yang saya sampaikan hari ini mencukupi untuk mendidik tidak anak. Tapi yang paling penting adalah prinsip-prinsip dasar dalam mendidik anak. Ada pola pendidikan anak mengatakan jangan katakan tidak kepada anak. Ada pola parenting mengatakan jangan katakan tidak. Hah? Kalau dia buat naik manjat main dinding, naik terus. Mau carat-carat terus, mau loncat-loncat terus, jangan katakan tidak. Islam mengajarkan tidak. Islam mengatakan tidak. Mana yang boleh katakan iya, mana yang tidak. Contoh, kata apa Luqman Hakim, ya bunayya la tusyrik billah. Kan boleh dengan la juga, tidak. Jangan kamu sekutukan Allah. Jadi pola pendidikan Islam itu berbeda dengan pola pendidikan liberalis yang bebas melakukan saja sampai pada titik ini jangan. Enggak, Islam itu mana yang nggak boleh? Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Selain ini buat aja. Harus ada fondasi yang kita bangun dalam pola pendidikan anak. Misalnya hal yang demikian ini dengan perlahan, jangan memberatkan anak memahaminya. Insya Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan sekali lagi tidak puas ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Karena ini mungkin satu pengalaman saya yang masih sangat minim, hanya dari beberapa tahun saja berada bersama anak-anak. Yang kedua secara teoritis saya memang lemah sekali karena memang bukan basic dari dunia pendidikan sebenarnya. Saya tidak hafal teori pendidikan. Tapi sekali penutup saya juga ingin mengatakan ada satu kalimat. Pendidikan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari pendidikan. Saya ulangi, ibu-ibu, pentingnya kita mendidik, pendidikan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari pendidikan. Pasti bagaimana ke depan tergantung bagaimana anak itu kita didik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala silap dan salah, mohon maaf atas kalimat dan kata yang kasar, mohon maaf juga mungkin jawaban yang tidak tepat, yang jauh dari harapan. Sekali lagi juga mungkin ada sikap saya yang tidak berkenan di depan orang-orang tua kami semuanya. Saya dengan hati yang ini saya minta mohon banyak kemaafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.